kelas 4 Nama Budaya. Baik, pagi ini kita akan lanjut lagi ya dengan materi kita masih di pelajaran 5. Kita masih membahas tentang 4 sifat luhur. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas 4 sifat luhur itu meta, dan untuk hari ini kita akan membahas 4 sifat luhur lagi, yaitu karuna ya, atau mengasihi makhluk yang menderita. Kalian bisa buka halaman 72. Nah, di sini teacher akan bacakan ada sebuah cerita dulu ya, nanti kalian simak baik-baik. Pada zaman Buddha, ada seorang pemulung bernama Sunita. Ia bekerja mengambil sampah. Sunita sangat miskin, tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia dilarang berada dekat dengan orang kaya dan hebat. Jika bayangan Sunita sampai kena badan orang kaya tersebut, Sunita akan dihukum. Jadi kasihan sekali ya Sunita ini ya, hidupnya sangat menderita sekali. Buddha merasa kasihan dengan Sunita. Buddha pergi menemui Sunita. Sunita melihat Buddha. Sunita takut kalau bayangannya itu mengenai Buddha. Ia takut dihukum ya. Akan tetapi Buddha terus mendekat dan terus mendekat. Semakin lama mendekat, Buddha lalu memegang Sunita. Buddha mengajak Sunita ke wihara. Buddha mengajar Sunita menjadi biku. Nah, jadi Buddha mempunyai niat baik ya kepada Sunita, bahwa Buddha ingin mengajak Sunita pergi ke wihara dan kemudian mengajar Sunita untuk menjadi siswanya ya. Dan pada awalnya Sunita ini takut ya, takut dihukum ya, tetapi tidak. Selama ini tidak ada orang yang baik kepada Sunita, tapi Buddha mengajak Sunita ke wiharanya. Sunita sangat senang. Sunita ikut Buddha ke wihara. Sunita lalu menjadi biku yang baik. Sunita sangat bahagia ya. Ini Sunita ya, dari seorang pemulung menjadi seorang biku. Buddha selalu kasihan kepada makhluk yang menderita. Tapi Buddha tidak hanya merasa kasihan, Buddha juga menolong mereka. Buddha menolong dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Buddha selalu menolong dengan sungguh-sungguh ya. Ketika Buddha melihat makhluk yang menderita, pasti Buddha akan tolong. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita juga pasti bisa kasihan terhadap makhluk yang menderita. Pernahkah kamu lihat makhluk menderita? Pastinya pernah ya. Apakah kamu merasa kasihan? Ya, tentu merasa kasihan. Ya, apakah kamu menolong makhluk yang kamu kasihan itu? Ya, pastinya ditolong ya. Kalau emang kita bisa menolongnya, kita harus menolongnya. Kalau misalkan kita harus membutuhkan bantuan orang lain, ya kita meminta bantuan untuk menolong makhluk tersebut yang menderita. Ya. Pada dasarnya, semua orang memiliki rasa kasihan jika melihat makhluk yang menderita. Rasa kasihan terhadap makhluk menderita sering disebut dengan karuna. Ya, dalam bahasa palingnya karuna. Kalau kemarin kita bahas tentang meta. Ya. Sekarang kita bahas tentang karuna. Ketika kita memiliki rasa kasihan kepada makhluk yang menderita, biasanya kita akan terdorong untuk menolong. Merasa kasihan saja tidak bisa menghilangkan penderitaan makhluk tersebut. Jika kamu tidak tahu atau tidak dapat menolong makhluk yang menderita tersebut, kamu bisa bertanya atau meminta orang lain menolongnya. Ya, jadi pasti kita punya rasa kasihan kalau melihat makhluk lain menderita. Misalnya kita melihat ada seekor anak kucing di pinggir jalan, ya, cari induknya, pasti kita kasihan ya kalau melihatnya ya, meong sana meong sini, lari sana lari sini, nah, dia bingung cari induknya. Pasti kita ada rasa iba ya, ada rasa kasihan dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan karuna, ya, melihat makhluk lain menderita. Jika kita kasihan kepada makhluk lain, kita tak boleh mencelakai makhluk lain. Kita harus berusaha menolong agar mereka tak menderita lagi. Ya, jadi kalau sudah punya rasa kasihan dalam diri kita, sebaiknya kita tidak boleh mencelakai
makhluk tersebut ya, atau makhluk lain ya, yang tidak boleh. Nah, malah justru kita harus berusaha agar mereka tidak tersakiti, mereka tidak menderita lagi. Ya, kalau di rumah ada hewan peliharaan, ayam, kucing, ikan, dan lain sebagainya, ya harus dijaga baik-baik ya, harus ditolong ya hewan peliharaannya ya, jangan disiksa ya, jangan dibiarkan sampai mati ya, tidak punya rasa karuna ya. Oh, kalau punya hewan peliharaan ya dijaga ya, diberi makan ya, kemudian dirawat kandangnya supaya bersih, supaya tidak ada penyakit yang menyerang hewan kalian ya. Kemudian selain mengasihani hewan ya, kita juga harus merasa kasihan ya, iba kalau ada teman kita yang sedang mendapatkan kesusahan ya. Misalnya ada teman kita nih di sini sedang kelaparan ya, karena tidak membawa makanan ya, tidak membawa makanan nih si Kucak bagi si Meta makan. Nah, tetapi karena si Meta penuh dengan karuna, Meta memberikan makanannya kepada si Kucak. Kita pun juga begitu ya, bisa mempraktekkan ya. Misalkan nanti kalau sudah aktif lagi ke sekolah, misalkan ada teman tidak membawa bekal, nah kita punya banyak bekal nih, dibawain banyak roti, nah, kita bisa bagi ke teman kita yang tidak membawa bekal ya, tapi kita memberinya dengan tulus dan penuh keikhlasan ya, nggak ngasih terus di belakang ngomel ya, tidak boleh ya. Jadi harus penuh dengan keikhlasan dan ketulusan apabila ingin memberi ya. Begitupun dengan karuna ya, begitupun kalau ingin menolong makhluk yang menderita, juga harus dengan penuh ketulusan dan keikhlasan ya, agar nantinya hidup kita akan tenang dan bahagia. Nah, sekarang buka halaman 74. Di sini ada tugas ya, ada banyak sekali gambar. Nah, kalian jodohkan gambar ini ya, kira-kira ini gambar apa ya, yang cocok yang mana ya. Silakan tarik garis ya, pakai pensil, pena pakai ya. Nanti tugasnya dikirim di Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk minggu ini. Teacher sudah share ya kemarin kisi-kisinya untuk penilaian akhir semester. Tetap semangat belajar, tidak boleh malas-malas ya, supaya nanti penilaian akhir semesternya mendapatkan nilai yang bagus-bagus ya. Oke, itu saja. Teacher ucapkan selamat pagi, namo buddhaya.